Hai semuanya, dan di video kali ini gue buat video yang maling editan itu benar-benar tipis banget, atau mungkin gak ada editan sama sekali, dan ini gue buat simple aja. Ya, ini jadi gue dapet taco tadi siang. Gue dapet taco dari Presati. Rekomendasi PC pulset terbaik menurutmu bang? Pakai Intel Core i5 12400F, budgetnya unlimited, kalau bisa pakai video. Terima kasih banget bang. Habis itu juga saat ini dia pakai RTX 4070 Ti colorful. Apa bisa up ke 5070? Oke. So, kalau menurut gue satu, up ke 5070 itu masih oke aja. Cuma gue lebih prefer ke 5070 Ti. Dan gini ya, gue akan buat racikan komputernya. Ada dua opsi VGA-nya sama dua opsi power supply-nya aja. So ya udah, enjoy the video. Intro. Oke, so di video kali ini pertama nggak ada editan yang gimana-gimana ya. Jadi di sini untuk prosesornya pakai Intel Core i5 12400F di harga 2.118.000. Ini dari cewek komputer. Ini gue spill sedikit aja untuk spesifikasinya. Sudah 6 cores 12 thread. Cache L3 nya 18 MB. Oke. Socketnya LGA 3700 ya. Berarti nanti gue bakal cari motherboardnya yang LGA 3700. Kalau di sini gue bakal pakai yang DDR5 pastinya di 4800 MB transfer per second. Oke. Untuk motherboardnya gue ambil B760M GB DS3H Gen 5 ya. Habis itu di sini kalau untuk SSD-nya gue ambil yang Gen 4. Kenapa gue ambil Gen 4? Karena gue rasa kalau Gen 5 tuh gue rasa panas ya. Gue rasa sebenarnya SSD NVMe Gen 4 udah cukup ya. Jadi 1 TB buat heatsink. Untuk RAM-nya gue ambil RAM Corsair Long Game. Ini Vingens ya. Kenapa gue ambil ini? Pertama karena CL-nya udah 30 ya, simpelnya kayak gitu. Jadi kenapa gue ambil ini RAM-nya? Karena secara RAM-nya ini dia udah 30 nih, dia punya cache latency-nya. Habis itu GPU-nya pakai RTX 5070 tadi ya. Cuma gini ya, kalau gue personally tadi menyarankan memakai yang RTX 5070 Ti ya, cuma harganya sekitar 5 juta. Jadi ada dua opsi nih. Kalau misalkan kamu pengen pakai yang 5070, power supply-nya pakai yang ini, Corsair 850W 80+ gold. Oke. Kalau misalkan kamu mau pakai yang 5070 Ti, ambil yang ini, 1000W 80+ gold, full modular. Jadi perbedaannya di kapasitas dari power supply-nya gitu ya. Untuk casingnya gue ambil Montech, ini R903, ini Max White ya. Kalau kita cek sedikit untuk ukuran dia punya GPU-nya, tadi gue udah cek mana nih ya, sampai di 478 yang notabene gue pede banget, ini udah pasti bisa muat banget gitu loh. Kita ngebahas dari segi dia punya casingnya ya. Secara kalau kita cek dia punya GPU-nya di sini mana nih, 303, oke. Sama di sini 304 ya. Casingnya di 478 yang notabene berarti udah pasti muat banget ya. Gue cari yang casingnya tuh yang space-nya agak besar, yang agak panjang pastinya. Oke. Habis itu kita bakal bahas juga nih dari segi fan casingnya. Oke. Fan casingnya di sini ada gua ambil yang RGB single pack. Jadi ini satu ya. Tapi gua belinya 4. Jadi nanti di sini 1, 2, 3, pasang sini satu lagi 4. Oke, beli 4. Di harga 211.000 kali 4 berapa? Teman-teman coba hitung ya. 844.000. Oke. Habis itu fan drivers gua beli 2. Gua pasang lagi buat di bawah sini nih, di bawah sini. Jadi ada 2 di sini, satu di sini, satu di sini. Ya, 1 2 3 4. Oke, jadi ada 6. Untuk pendinginannya gue pakai liquid MSI MAG Core Liquid A13 360 ya. 360 mm teman-teman. Ya di harga 1.144.000. Gua rasa ini juga udah support LGA 1700 juga udah ada tulisannya di sini. Yang notabene secara motherboardnya memakai yang LGA 1700. Oke, berarti udah support. Untuk monitornya, gue ambil Legion Gaming 27 inci ya, Full HD 1080p 0,5 second 240Hz ya. Di harga 2,2 juta. Jadi kalau di total berapa nih? Kalau di total, kalau misalkan ini with RTX 5060 ya, RTX 5060 sama power supply-nya 850W. Jadi 26.526.000. Kalau sorry ya, tadi bukan 5060, sorry, 5070 sama power supply-nya 850W bisa jadi segini. Kalau 5070 Ti sama power supply-nya 1000W jadi 32 juta ya. Jadi seisinya sekitaran 6 juta lah, sekitar 6 juta. Dan kalian kalau kalian ini monitor gimana ya? Gue cari yang hertznya tinggi juga dan time responnya juga 0,5 millisecond ya.
Tapi kalau menurut teman-teman gimana bang? Mendingan ambil monitor yang 4K aja bang, atau gimana bang? Coba komen di bawah ya. Gue rasa ini gue buat video simple dulu aja. Kalau buat main game kayak misalkan GTA 5 roleplay, pasti bisa banget. Buat main game kayak Roblox, pasti bisa banget, gak usah nanya. Buat main Dota, Counter Strike, game AAA juga bisa banget ya. Atau mungkin kalian juga bisa juga cari yang monitor yang support resolusi sampai 2K, itu juga boleh-boleh aja. Ya balik ke kalian masing-masing ya. Ini ya, jadi ini rekomendasi dari gua untuk PC full set-nya. Kalau untuk keyboard sama mouse, gua I don't know untuk rekomendasinya. So gua rasa video sampai sini aja, gua buat simple, singkat, pada jelas ya. Dia bakal gua sedikit. Jadi di sini untuk prosesornya pakai Intel Core i5 12400F, motherboardnya memakai B760M, memakai SSD NVMe Gen 4. RAM-nya gue pakai Vengeance ya, yang long dim dari 5 di 6000 MHz gini ya teman-teman ya. Pertama gue jelasin juga kenapa gue pilih yang 6000 MHz. Kalau di sini kan motherboardnya support sampai 5600. Oke. Ya ini tinggal XMP-nya diaktifin aja ya. Habis itu juga di sini paling kenapa gue ambil ini karena CL-nya 30. Itu aja konteksnya. Untuk GPU-nya gue ambil RTX 5070 ya. Tapi gue lebih saran pakai 5070 Ti sebenarnya ya. Lebih saran pakai yang 5070 Ti. Coba balik ke budgetnya juga ya kamu ya. Aku lebih saran ke 5070 Ti kalau dari 4070 Ti gitu ya. Power supply-nya pakai ini kalau misalkan pakai RTX 5070, sorry. Kalau pakai 5070 Ti ambil yang ini. Casingnya yang Montec R903. Untuk fan casing yang gua ambil ini di 4 fan, di depan 3, belakang 1, oke. 140 mm, apakah muat bang? Kan biasanya rata-rata kan 120 mm bang. Oke, jadi di sini front, di depan 3, 140 mm ya. Habis itu di bawah 2, ini fan reverse ya, 120 mm atau 12 cm ya. Kita cek di bagian bawah ini above power supply, artinya di bawah dari power supply-nya ya, di 12 mm, oke, atau 12 cm, oke ya. Kilometer atau meter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Kalau naik itu dibagi, kalau turun nanti dikali ya, gitu aja ya. Oke, untuk pendinginan prosesor gue ambil MSI ya. Habis itu monitor yang ambil yang ini, kalau di total 26.500.000, kalau with 5070 Ti sama power supply 1000 watt jadi 32 juta. So, gue rasa video sampai sini dulu, semoga video bermanfaat dan see you later. Oh ya, nanti abis video ini gua akan bikin posting video dulu Ryzen 3 3200G itu dari Tako juga tuh anyway ya. So ya udah, semoga videonya bermanfaat.